Nah, kalau fungsi itu pemetaan yang khusus, bersyarat. Apa syaratnya fungsi? Yang pertama, setiap anggota, setiap anggota di daerah asal harus apa? Punya kawan atau mungkin Anda dulu menyebutnya peta gitu ya. Ada mungkin gurunya yang menyebutnya peta. Kalau di sana di daerah kawan namanya peta, daerah hasil namanya prapeta gitu, biasanya gitu. Yang kedua, kawan yang tadi itu atau petanya, peta yang dimaksud pada syarat pertama itu harus tunggal. Harus tunggal itu maksudnya apa? Kayak gini nggak boleh. Satu anggota di daerah asal punya dua kawan di daerah hasil ini nggak boleh kalau fungsi. Paham nggak Anda? Paham ya? Nah, jadi syaratnya fungsi ada dua itu. Kalau nggak memenuhi syarat itu, salah satu tidak terpenuhi, berarti bukan fungsi. Nah, jelas belum? Jelas belum? Ada yang belum? Nggak usah malu, tanya aja. Jelas? Sekalian bahas masalah fungsi. Jadi ini bukan fungsi. Atau begini, misalkan nggak ada yang double, ini, tapi ada yang nggak punya kawan. Ini kan nggak ada yang double nih. Satu anggota ke satu anggota di sini gitu ya. Tapi ada satu yang nggak punya kawan. Ini juga bukan fungsi. Paham ya? Atau begini, semua punya kawan. Ini, tapi ada yang double gini. Fungsi bukan? Bukan ya. Nah, ini juga bukan fungsi. Kenapa? Karena ini masalahnya. Dia punya kawannya lebih dari satu, nggak boleh. Paham? Nah, yang fungsi yang bagaimana? Gini. Ini andaikan anggotanya cuma tiga, ini dua. Oke, nah ini. Set. Nah, fungsi bukan ini. Fungsi ya, karena daerah asalnya anggotanya cuma tiga, punya kawan semua, dan kawannya tidak lebih dari satu tunggal. Paham ya? Nah, ini contoh yang fungsi. Oke, contoh fungsi. Pahami dulu fungsi. Nah, nanti ada sifat-sifat fungsi. Di slide nggak tahu udah belajar belum? Ada fungsi injektif, ada fungsi surjektif. Pernah diajari nggak? Di SMA belum dapat itu? Di slide ada nggak? Belum ada juga ya? Oh ya udah nanti. Masa nggak ada tuh di slide? Fungsi. Nggak ada. Sifat-sifat fungsi. Nggak ada ya. Oke. Sekedar ini aja. Sekedar biar Anda paham. Barangkali ini ya. Jadi nanti ada sifat khusus fungsi, yaitu fungsi injektif sama fungsi surjektif. Atau kalau dulu mungkin Anda sudah dikasih tahu tapi lupa, injektif itu fungsi satu-satu. Pernah dengar nggak? Surjektif itu fungsi pada. Belum pernah? Belum pernah juga ya? Oh ya. Ini kasih tahu berarti. Apa satu-satu itu? Ini dua hal ini seperti kebalikannya syarat fungsi sih sebenarnya. Kalau Anda melihat syarat fungsi tadi, fokus Anda di mana tadi? Fokus Anda di daerah asal atau di daerah hasil? Daerah asal kan? Kawannya harus punya, anggotanya harus punya kawan semua. Kawannya harus satu tunggal, paham ya? Nah, kalau injektif dan subjektif ini, fokusnya Anda pada daerah kawan. Fokusnya pada yang belakang. Tapi bukan berarti ini Cahya. Syarat yang depan tadi ditiadakan bukan. Syarat fungsinya tetap harus. Karena untuk menjadi injektif dan subjektif harus fungsi dulu, paham belum?
Harus fungsi dulu baru menjadi injektif atau subjektif. Oke. Kita kasih ngantuk ya. Ini gara-gara ngelembur tugas kalkulus, atau Pak malam Senin kok ngantuk ini nggak? Habis main, pergi jalan-jalan. Nah, begini. Oke. Kalau saya punya seperti ini fungsi bukan ya? Anggotanya cuma ada 4, punya kawan semua. Fungsi kan ya? Terus ada ini. Oke. Perhatikan. Sekarang fokus kita di belakang. Bagian belakang ini ada 5 anggota di sini. Apakah semua anggota punya kawan? Punya prapeta? Enggak kan? Nah, terus apakah kawannya tunggal di sini? Tunggal enggak ini? Tunggal. Nah, tunggalnya prapeta itu menjadi injektif. Jadi kalau fokusnya di sini sekarang, kalau tadi kan pemetaan fokusnya di depan, fokusnya di depan. Kalau sifat injektif surjektif fokusnya di belakang ini. Karena anggotanya, meskipun tidak semua punya kawan nggak masalah. Karena syarat fungsi kan yang belakang nggak harus punya kawan semua kan. Yang penting tunggal. Ini ada ini sama ini. Yang 4 itu punya kawan dan tunggal kan. Berarti dia bisa disebut sebagai fungsi yang injektif atau fungsi satu-satu. Terus surjektif itu apa? Surjektif itu istilah sederhananya yang sini harus habis, harus punya kawan semua. Contohnya ini, contohnya yang ini nih. Jadi misalkan tak tulis lagi di sini aja. Di sini ada 3 anggota. Nah, begini. Yang daerah kawan ada 2 anggota. Kan habis nih. Kalau dia habis bagian sini, maka dia surjektif. Pertanyaan saya, yang depan ini surjektif bukan? Bukan kan? Ini injektif, tapi bukan surjektif. Paham enggak? Kenapa? Kawannya tunggal, kawan dari bagian belakang ya. Kawan dari daerah hasil, daerah kodomen ini tunggal, tapi ada yang nggak punya kawan. Berarti dia injektif, oke, tapi bukan surjektif. Nah, yang di sini habis, berarti semua anggota dalam daerah hasil punya kawan semua. Berarti dia surjektif kan? Surjektif, oke, tapi dia injektif bukan? Karena di sini ada yang tidak tunggal, double, paham ya? Berarti dia tidak injektif. Tidak injektif. Nah, ini bisa digabung. Injektif sekaligus surjektif. Yang bagaimana? Gampang. Syaratnya anggotanya harus sama banyaknya. Kalau di sini ada 3, di sini juga harus ada 3. Ini. Sorry. Ini. Nah, kenapa? Karena syaratnya digabung berarti semua anggota pada kodomen harus punya kawan dan kawannya harus tunggal. 1. Paham ya? Nah, itu kan kebalikan dari syarat fungsi itu. Kalau fungsi kan kita fokusnya di depan ini. Semua anggota pada domain harus punya kawan dan kawannya harus tunggal. Paham? Nah, kalau injektif dan surjektif digabung itu berarti kebalikannya fungsi. Syarat fungsi tapi fokusnya di belakang. Paham? Nah, ini kemudian disebut sebagai fungsi yang bijektif. Ini agak nge-lag ini. Bijektif. B itu double ya, B itu 2 ya. Jadi maksudnya punya 2 sifat, yaitu sifat injektif dan surjektif. Bijektif. Berarti digabungkan satu-satu pada berarti. Udah paham belum ini sampai sini? Ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke. Biar besok kalau mungkin di semester lanjut dosennya tanya, pernah dijelaskan atau tidak? Perkara Anda lupa nggak masalah, yang penting pernah dijelaskan. Gitu ya. Tapi besok pernah dijelaskan belum, Chan? Pernah, Pak. Kapan? Waktu kuliah kalkulus. Maksudnya piye? Lupa. Sampaikan aja lupa nggak? Paling nggak saya sudah menggugurkan kewajiban. Gitu ya. Dan aku rasa yang diseneni. Ini sekaligus saya menjelaskan tentang materi fungsi. Kemudian kembali ke tadi.
ke soal tadi. Mana tadi? Ini. Ini. Nah, ini. Oke. Nah, saya menjelaskan lagi tentang domain dan range. Cara mencarinya bagaimana. Nah, domain itu tadi, kalau fx kita jadikan y, berarti domain itu adalah, syarat domain itu kondisi di mana fungsi ini gitu ya. Supaya fungsi ini y-nya punya nilai kan gitu kira-kira. Ya enggak? Syarat dari x, syarat atau kondisi untuk ini daerah asal supaya y-nya punya nilai. Pertama di sini nilainya harus bilangan real kan ya. Karena kalau kita bicara, Pak ini boleh negatif Pak, boleh misalkan dikasih nilai nanti X-nya misalkan 1. Kalau X-nya 1 kan di sini berapa? 2 min 4 min 2 kan? Nah, min 2 itu kalau semesta pembicaraannya bilangan kompleks itu boleh. Tapi Anda nggak belajar itu kayak anak matematika belajar itu. Apa Pak bilangan kompleks itu? Bilangan yang lebih ruwet dari real. Kalau real kan ada pecahan, ada desimal, ada rasional kan? Kalau kompleks itu ada di dalamnya ada imajiner. Pernah dengar nggak? Apa itu? Imajiner itu akar negatif, akar minus. Nah, tadi contohnya. Akar min 2 itu namanya bilangan imajiner. Kenapa dimaksud imajiner? Adanya hanya ada di imajinasi aja. Nyatanya nggak ada gitu. Kenapa? Karena minus nggak bisa di akar. Tapi anak matematika itu dipelajari. Anda nggak usah belajar, nggak tambah pusing nanti. Nah, fokusnya kita di sini bilangan real saja. Nah, makanya tadi di sini kita batasi harus lebih besar sama dengan 0. Sekarang kalau mencari range itu kebalikannya aja. Kalau kita bicara ini, ada fungsi f ini, domainnya ini yang x atau yang y? Yang masuk ke fungsi f ini apa? X atau y? Yang masuk ke f, gitu. F dalam kurung apa sih? X. Berarti yang dikenai fungsi f itu apa? X atau y? Yang dikenai loh, yang dimasukkan loh. Inputnya. X kan. Dan di sini elemennya X gitu maksud saya. Paham ya? Dengan syarat apa tadi loh? Syaratnya sudah kita cari tadi mana? Ini. Ini kan X toh. Nah, kalau kodomen itu berarti apa? Outputnya Y apa X? Y. Kan gitu toh. Nah, kalau kita cari range itu berarti mencari syarat untuk Y gitu ya. Supaya X-nya terdefinisi, jadi kebalikannya. Nah, kebalikan itu seperti Anda mencari inverse fungsi. Pernah diajari kan? Kalau nggak salah kelas 2 apa ya? Kelas 11. 10. Dapat ya inverse fungsi ya? Masih ingat caranya? Lupa. Nah, yang penting pernah dapat. Nah, perkara lupa itu urusan. Yang penting pernah dapat ya. Nah, pernah itu berarti gurunya nggak salah. Lupa, ya kalian nggak salah, lupa itu manusia ya. Oke, sifat manusia. Saya ingatkan kalau lupa. Berarti bagaimana Pak? Dibalik. Berarti kalau fungsi awalnya bunyinya begini, sekarang mencari syarat kodomen, syarat range. Dibalik, Y sama dengan 3 plus akar 2 min 4X. Lah, bagaimana fungsi ini Anda balik? Yang awalnya Y sama dengan menjadi X sama dengan. Kuncinya itu. Paham? Piye kira-kira Iza? Telu nisik tadi, 3-nya digeser dulu kan menjadi Y min 3 sama dengan akar 2 min 4X. Terus piye? BNI ini hilang, masing-masing dikuadratkan ya? Berarti langsung wae. Nah, dikuadratkan bisa jadi Y kuadrat min 6Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 2 min 4X. Oke. Terus berarti ben 2 ini hilang sih berarti ya. Berarti dikurangi 2, ini harus dikurangi 2. Berarti Y kuadrat min 6Y plus 7 sama dengan min 4X. Terus
Bagi 4 berarti ya. Oke, Y kuadrat min 6Y plus 7 per 4. Sorry, per min 4 sama dengan X. Nah, jadi kalau fungsi ini dibalik menjadi seperti ini. Pertanyaannya kira-kira fungsi yang bentuknya macam kayak gini ini berlaku X-nya itu untuk seluruh bilangan real atau tidak gitu maksudnya. Kira-kira apa namanya? Seluruh bilangan real itu memenuhi nilai X atau tidak? Kalau Y itu kita isi seluruh bilangan real, bisa nggak untuk mendapatkan X? Atau ada bilangan real tertentu yang menjadikan X ini tidak terdefinisi gitu maksudnya? Ada nggak? Ada nggak kondisi Y sehingga X-nya nggak ketemu apa-apa, nggak ada nilai itu? Ada nggak kira-kira? Apa? Kalau punya bencana nol, lah, oke, bagus Mbak. Itu sudah jadi ini dulu ya, ide dulu. Karena ini bentuknya pecahan, mungkin masih Mbak itu ya. Kalau penyebutnya nol, X-nya jadi nggak ada definisi. Gitu ya. Cuman di sini, apakah penyebutnya ini mengandung variabel? Konstan kan? Artinya nggak mungkin nol kan? Tetap min 4 itu maksudnya. Berarti nggak mungkin nol kan? Berarti hanya bergantung pada pembilang, oke? Ya apa enggak? Nah, kemudian sekarang fokus ke pembilang. Untuk pembilang ini, kita isi seluruh bilangan real, boleh nggak? Masalah nggak nanti? Nggak kan? Artinya tetap akan menghasilkan X yang bilangan real juga tuh. Kenapa? Karena di sini nggak ada akar. Nggak ada penyebut variabel. Berarti kan nggak ada masalah. Paham nggak? Paham ya? Nah, dengan demikian, syarat range ini, supaya X-nya bilangan real, ya berarti ini boleh sembarang kan? Berarti Y-nya boleh seluruh bilangan real. Paham? Berarti nanti range dari fungsi F apa? Ya, seluruh Y elemen bilangan real. Paham ya? Oke, mungkin kalau Anda ada yang lihat slide, Pak, mohon maaf, ada yang nggak pakai ini mungkin. Ini namanya menulis himpunan dengan syarat keanggotaan. Ada mungkin yang menggunakan interval. Kalau Anda baca slide yang pertama tentang sistem bilangan real, ada macam-macam penulisan. Ada yang menggunakan garis bilangan, tapi itu sangat kuno. Ada yang menggunakan kurung, ada yang menggunakan seperti ini, kurung kurawal, syarat keanggotaan. Nah, ini bisa ditulis begini, boleh silakan. Misalkan karena di X-nya lebih kecil sama dengan setengah, berarti di bawah setengah kan? Berarti batas bawahnya minus tak hingga, batas atasnya setengah. Lah karena setengahnya ada sama dengannya, maka kurungnya pakai kurung siku. Baru tahu. Kemarin di penjelasan nggak ada. Nggak lihat penjelasan, cuma lihat slide aja. Ini kan di sini ada. Nah ini sah. Nah, ini loh. Ada nggak? Ada membaca ini? Bingung maksudnya? Di penjelasan nggak ada? Ada. Oh, yang lihat penjelasan pasti tahu. Kalau Anda hanya lihat slide ini saja ya enggak. Slide itu enggak ada bunyinya. Gitu ya. Nah, ini maksudnya apa sih? Ini loh. Bedanya kurung yang melengkung dengan kurung yang siku itu apa? Kalau kurung melengkung itu batasnya terbuka. Terbuka itu maksudnya batasnya enggak masuk di dalam anggota. Kalau tidak gambar dalam bentuk garis bilangan, lingkarannya bolong. Gitu ya. Nah, kalau batasnya itu masuk, contohnya ini, S lebih kecil sama dengan A, berarti kurungnya kurung siku. Kalau udah gambar dalam garis bilangan, berarti lingkarannya lingkaran tertutup, lingkaran hitam berisi. Paham ya? Paham belum? Maksudnya kuis ya. Wes ya, ada pertanyaan? Loh, terus ini, Pak kok ini minta hingga sih Pak? Karena batasnya hanya dibatasi bagian atas aja, paham? X lebih kecil sama dengan A. Berarti X itu terbatas di atas aja. Bawahnya nggak terbatas, paham? Kalau bawahnya nggak terbatas berarti dikasih minus tak hingga. Minus tak hingga itu nggak, pokoknya nggak tahu berapa, sangat kecil sekali. Jadi ibaratnya nggak ada batasnya, Pak Doi. Paham ya? Kebalikannya ini, sebaliknya.
X lebih besar dari B. Berarti X itu hanya terbatas di bawah. Yang penting lebih gede timbang B gitu. Yang penting lebih besar dari B. Berarti kan batas bawahnya B, batas atasnya nggak ada kan? Lah kalau nggak ada batas atasnya dikasih tak hingga. Paham? Lah untuk tak hingga jangan dikasih kurung siku. Untuk tak hingga itu selalu pakai kurung bulat, kurung lengkung. Kenapa? Karena tak hingga itu bukan bilangan dan nggak terbatas itu. Jadi nggak tahu tertutup apa terbuka itu nggak tahu. Maksudnya batas realnya benar-benar berapa nilainya itu nggak tahu itu loh. Karena kalau tertutup seperti ini, kurung siku itu harus jelas nilainya berapa. Nah, paham belum? Paham. Kalau belum paham nanti dilihat lagi slide-nya atau diputar lagi penjelasannya ya. Nanti habis waktunya. Oke. Kita kembali ke sini. Nah, berarti jawabannya ini yang pertama, domainnya ini boleh ditulis seperti ini, range-nya ini. Atau boleh ditulis berarti minus tak hingga sampai tak hingga begini. Oke, yang domain dan range betul dikasih nilai 100. Benar semua teman-teman ada jawabannya? Ada yang salah? Range-nya salah. Ada caranya? Ada. Kalau salah ada caranya dikasih separuh nggak apa, wes. Jadi yang ini beneran 50. Ini separuh berarti 25 jadi 75. Tapi kalau nggak ada caranya ya 50 aja karena bener separuh toh kan. Itu dulu ya. Siapa bos santai aja. Ini latihan latihan koreksi ya mas. Oke mas, maksudnya gimana? Oh, ini nulisnya gimana? Oh nggak apa, boleh ya. Oke ya, ini ada. Jadi X ini boleh ditulis di belakang nggak apa-apa aja. Jadi ada yang tulis seperti ini boleh. X dengan syarat keanggotaan X-nya lebih kecil setengah, X-nya elemen bilangan. Jadi keterangan X bilangan real taruh di belakang nggak apa-apa. Itu ya. Boleh ini. Oke. Next ya. Udah paham caranya? Ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, ini lebih gampang kayaknya. Lebih gampang apa lebih sulit ini? Nomor 2. Fx sama dengan 3x min 1/x plus 2. Oke, nomor 2 ada teman ada yang berisi jawaban? Ada jawabannya semua? Ada. Saya mencoba menjawab itu loh. Gimana? Di teman Anda, jawaban kalian bagaimana ini? Ini jawabannya gimana? Eh? Yang penting X-nya tidak sama dengan 0 gitu. Iya, semua gitu. Ada yang tidak? Yang tidak bagaimana? Idenya bagaimana idenya? Yang sama harus sampaikan aja. Mana Pak? Disamain penyebutnya. Maksudnya kalikan X semua. Dikalikan X semua menjadi bagaimana? Berarti ini YX berarti. Eh? Oh, per X gitu nanti. Oh ya, ya. Begini. Oke. Jadi 3x kuadrat min X gitu ya. Sorry, min 1 deh. Min 1 plus 2x ya. Plus 2x per X. Oke, terus? Terus gimana? Terus setelah ini berarti X-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu.
Oh, gitu. Oke, baik. Ini sudah, kalau seperti ini sudah langkah Anda sudah ini sih, sudah masuk akal. Cuman jangan langsung gitu, karena di sini kita punya beberapa nilai nol. Di sini kita punya istilahnya apa ya? Eh, Pembuat nol gitu ya. Karena gini, kalau cuman yang penting x tidak sama dengan nol, nanti sama aja dong di sini. Nggak usah diginikan. Cukup dilihat dari sini bisa. Iya nggak? Oke, sebentar. Ini bisa di ini nggak? Bisa di apa namanya? Faktorkan nggak yang atas ini? Ini kalau difaktorkan bisa nggak sih? Nggak bisa. Gini itu nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Ese. Perlu difaktorkan nggak sih? Ini syaratnya yang penting y-nya ada nilainya ya. Yang penting y-nya ada nilainya. Oh ya, benar Anda tadi. Oke, syarat domain. Fungsi ini terdefinisi, nah ini fungsi rasional biasa ya. Fungsi rasional biasa pembilang per penyebut, yang penting penyebutnya tidak nol ya. Oke, sorry, sorry. Ya. Mohon maaf. Saya kira tadi harus diginikan. Harus begini. Mohon maaf. Kalau harus begini nanti kita harus memfaktorkan yang atas. Nggak perlu. Oke. Berarti boleh langsung Anda tulis berarti DF sama dengan X dengan syarat X-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Oke. Y-nya sekarang. Kodomenya, range-nya, sorry. Range-nya bagaimana? Ini masalah karena sulit diinvest ya. Eh, Masa nggak bisa difaktorkan sih? Ini nggak bisa ya? 3x x 11 gitu main plus gini. Ini kan harusnya iya tuh faktor tuh. Ya nggak ini? 3x² min 1 min x plus 3x plus 2x itu betul loh ini ya? Faktor maksudnya faktor ini ya. Kalau dijadikan gini emang nggak bisa. X min a² ini nggak bisa sih. Maksud saya faktor yang ini. Cuman ini kalau nanti mau kita invest bisa nggak ya? Domain menentukan nilai Y.
Nggak bisa diinvest juga sih. Oke, kalau nggak bisa diinvest ya pakai cara cepat. Cara cepatnya, ini kebetulan ininya mudah. Kebetulan syarat domainnya berlaku untuk seluruh bilangan real. Yang penting X-nya tidak sama dengan 0. Artinya kalau ini, fungsi ini kita isi dengan seluruh elemen bilangan real, Y-nya memenuhi seluruh bilangan real apa enggak kira-kira? Memenuhi ya? 0. 0 itu di minus tak. Kalau X-nya 0, tak hingga, itu enggak masalah. Tak hingga enggak masalah. Oke, ya ini range-nya sama ini, Cak. Y elemen bilangan real gitu aja. Berarti cukup gini aja. Sorry. Atau nggak perlu ditulis gini ya. Atau langsung gini juga boleh sebenarnya. Range-nya apa? Seluruh bilangan real gitu ya. Atau kalau ditulis gini boleh. Atau ditulis pakai dalam kurung tadi boleh. Y di mana Y elemen bilangan real begini boleh. Atau ditulis dalam bentuk begini boleh. Minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Ini kalau supaya 0 X-nya minus 1. X-nya minus 1, 0. Ya, benar ya ini ya. Oke, ini domainnya. Ini range-nya. Silakan boleh ditulis sebagai dengan ini berbagai model penulisan nggak masalah. Yang penting jawabannya benar. Kalau benar semua 100 ya, domain dan range-nya. Nomor 3 lah, ini nomor 3 lebih mudah seperti X kuadrat min 5X min plus 6. Tolong bacakan tadi apa? X kuadrat min 5X plus 6. Ini, nah ini ya. Oke, ini untuk syarat domainnya, seperti tadi sudah kita jelaskan, karena ini bentuknya akar, berarti X kuadrat min 5X plus 6, begini ya. Ini bisa difaktorkan? X min 2, X min 3, begini ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini ada di slide pertama. Jadi menentukan pertidaksamaan gitu ya. Ini pertama menentukan nilai 0 dulu, pembuat 0 dulu kan. Pembuat nolnya bagaimana? Jadi dimisalkan sama dengan 0. Kalau dimisalkan sama dengan 0, maka pembuat nolnya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Kemudian dibuat garis bilangan tuh. 2 di sini, 3 di sini. Kalau cara cepatnya dulu mungkin ada guru atau tentor Anda mengajari, kalau pangkat tertingginya di sini nilainya positif, maka bagian paling kanan positif. Ajarnya gitu ya. Tapi kalau pengen lebih valid, tentukan nilai 0 paling mudah. Nilai 0 ada di mana ini? Di sini ya. Bilangan 0 kan di, sebelum 2. Berarti di kolom yang paling kiri ini. Nah, untuk 0, Pak kenapa 0? Ben gampang maksudnya di sini masukkannya. Kalau 0 kita masukkan di sini, berarti ini 0. Ini ada X-nya berarti 0 kan? Tinggal plus 6, paham ya? 0, 0 plus 6, berarti di sini positif.
Ke kanan dan kiri ini tinggal tinggal diselang-seling aja. Kecuali nanti ada syaratnya. Kalau ada yang nilainya double, misalkan di sini ternyata X-nya 3 itu untuk dua nilai. Maksudnya gimana, Pak? Misalkan begini, nanti di sini ada dua garis itu, Cah. Dua garis yang berimbit, nah itu hati-hati. Berarti tidak bisa plus, min langsung plus. Di sini plus, min jadi min lagi nanti. Kalau tiganya untuk dua nilai, hati-hati ya. Maksudnya ya Pak, gini. Kalau nanti bentuknya misalkan begini. Ini X min 3. Nah, di sini X min 3 juga gitu loh. Atau di sebelah kini juga boleh. Atau di sebelah kanan juga boleh. Kalau ini kan bisa dicoret. Kalau ini kan nggak bisa dicoret. Nah, misalkan begini. Nah, begini. Ini kan min 3-nya ada dua sebenarnya. Ini X sama dengan 3, ini X sama dengan 3. Nah, jadi 3 itu untuk dua nilai. Berarti di sini seolah-olah garisnya ada dua. Kalau garisnya ada dua, jangan langsung plus min plus. Maka setelah min di sini melewati dua garis, jadi min lagi. Paham ya? Nah, itu kalau kondisi khusus ini. Pernah nggak sih diajari gitu di SMA dulu? Ada yang belum, ada yang pernah ya? Tergantung dosennya ya. Tergantung gurunya. Nah, ini karena di sini cuma nilai 2 dan nilai 3 hanya tunggal, berarti wajar. Jadi plus, min, plus lagi nggak masalah. Nah, sekarang yang dicari nilai untuk yang apa? Tandanya di sini apa? Lebih besar sama dengan 0 kan? Berarti yang positif ya. Berarti yang kita ambil yang nilai ini sama nilai ini. Atau diarsir boleh. Jadi daerah penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan 2 dan X lebih besar sama dengan 3. Gini ya. Nah, ini kalau Anda tulis, boleh Anda tulis begini. DF-nya berapa? Ini X dengan syarat keanggotaan ini atau ini gitu ya. X-nya elemen bilangan real. Atau boleh Anda tulis kalau mau pakai kurung-kurungan, ini berarti minus tak hingga sampai dengan 2 digabung dengan 3 sampai dengan tak hingga. Ini ya. Oke. Silahkan Anda pakai tulis yang atas boleh, yang bawah juga boleh. Nah, sekarang kita cari untuk range-nya. Range-nya bagaimana ini? Range-nya langsung begini aja ya ini ya. Jadi RF sama dengan Y elemen bilangan real untuk Y-nya lebih besar sama dengan 0. Langsung gitu aja. Pak, kenapa gitu Pak? Gini. Karena di sini nilainya akar. Di dalam matematika, dalam kalkulus itu, akar dari bilangan tertentu, defaultnya itu diambil yang positif. Meskipun gini, Pak, bukannya akar 4 itu min 2 dan 2. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jadi kalau dalam matematika, nggak tahu Anda pernah dijelaskan sama guru Anda atau belum. Anda ada begini, kalau X itu sama dengan akar 4, ini nggak boleh diambil dua nilai. Ini harus diambil yang positif. Defaultnya yang positif. Kecuali kalau begini, kalau X kuadrat sama dengan 4, nah ini beda. Kalau X kuadrat sama dengan 4, maka X-nya bisa plus 2, X-nya bisa min 2. Paham enggak? Jadi dua ini beda ternyata. Tolong dipahami ya ini ya. Nah, jadi kalau nanti ada dapat seperti ini, kalau ada X kuadrat sama dengan 4, maka X-nya punya kemungkinan dua nilai. 2 dan minus 2, plus minus. Tapi kalau X akar 4, hanya diambil nilai yang positif saja. Paham? Lah karena ini kan berarti Y-nya sama dengan akar sekian tuh. Akar sekian ini berarti hanya diambil bagian positif saja.
Itu yang menyebabkan karensinya hanya nilai Y lebih besar sama dengan 0. Paham ya? Ini kalau benar semua 100, kalau salah satu ya 50 tadi kayak tadi. Oke, berikutnya soal nomor 4. F bundaran G. Kalau dulu ada bacanya bundaran apa O? Dan cepat O ya. F O G, Fog, Golf gitu. Harusnya bundaran ya. Ya apalah. Skadung. F-nya 4 min X, G-nya nilai mutlak X. Benar ini soalnya. 4 min X atau X min 4 tadi? Benar gini ya? Yang ditanya FOG apa GOF tadi ya? Ini ya. Yang bawah ini namanya nilai mutlak ya. Fungsi nilai mutlak. Kalau ada yang belajar slide pertama, ada di situ penjelasannya. Di slide kedua atau slide pertama ya? Slide kedua. Tentang nilai mutlak. Di slide ada yang saya bagikan? Harusnya ada. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak ya, sorry. Kayaknya sih. Ada. Atau di fungsi ya. Oh, ini ada ini. Fungsi nilai mutlak ini. Oke. F bundaran G. Apakah dia terdefinisi? Kalau F bundaran G itu berarti G-nya masuk ke F ya. Berarti Y. Gini berarti sama dengan F dalam kurung X. Gini ya. Oh ya, gini saya. Oh ya, ada di sini ada syaratnya. Syarat fungsi komposisi. Nah, ini ya. Bisa. Syarat agar dua fungsi bisa dikomposisikan. Ada yang sudah baca ini? Sebagian mungkin sudah. Maka harus terpenuhi ini. Kalau GOF, G bundaran F, maka range dari fungsi F, irisan domain dari fungsi G, tidak boleh himpunan kosong. Ini maksudnya tidak sama dengan himpunan kosong ya. Tanda himpunan kosong ini Anda tahu toh? Nggak tahu? Baru kenal ini? Ini maknanya himpunan Pak, himpunan kosong apa Pak? Himpunan yang nggak ada anggotanya maksudnya gitu. Kenapa seperti itu? Saya tak jelaskan gini. Saya langsung jelaskan pada soal ini aja. Gini, kalau F bundaran G, ini kalau diurutkan begini ya. Kalau kita urutkan gambar pemetaan seperti ini pertama, ini kedua, ini G dulu apa F dulu? G dulu apa F dulu? G dulu ya. Jadi kenapa justru yang ditulis belakang ini, dia yang dikerjakan duluan kan? Karena X-nya ini, X kan masuk ke fungsi G dulu, baru masuk ke fungsi F, ya apa enggak? Lali, ukur lali ya. Jadi kalau kita isi X-nya 1 misalkan, kalau kita punya F bundaran G1 gitu, itu maknanya kan F dari G1 kan gitu tuh. Satunya masukkan ke fungsi G dulu, baru hasilnya masukkan ke fungsi F kan gitu. Nah, berarti ini yang bekerja G dulu baru F. Paham? Nah, yang jadi syarat tadi, jadi syarat dua fungsi harus
Dua fungsi bisa dikomposisikan. Ini fokusnya pada ini yang tengah di sini, Cak. Tengah ini itu ada DG. Kok D? RG, sorry. Range dari fungsi G, ya enggak? Paham enggak? Kan ini G. Yang ini kan berarti domain dari fungsi G nih. Dikenai oleh fungsi G, masuk ke sini jadi range-nya G, toh? Daerah hasilnya G. Sedangkan yang besar ini apa? Domain dari fungsi F. Paham? Nah, supaya fungsi itu bisa berlanjut, kalau ini ada nilai apa gitu misalkan X gitu, dia di sini kan nanti jadinya GX toh, kan? Ya enggak? GX ini baru dilanjutkan oleh fungsi F menjadi F G X. Betul nggak? Paham? Nah, berarti irisan dari DF dengan RG diiris dengan DF tidak boleh himpunan kosong. Kenapa? Kalau kosong berarti kalau dia jadi ke sana, kemudian kan berarti anggota GX itu di dalam apa? GX kan berarti di dalam RG toh. Ya enggak? Kalau seandainya irisannya kosong, berarti GX tidak di dalam DF. Udah enggak ya? Tambah mumet ya? Udah ya? Ada yang belum udah? Oke, gini. X oleh fungsi G hasilnya GX. Ya enggak? Supaya G bisa dilanjutkan oleh F, maka GX harus berada di DF. Ya enggak? Paham toh? Nah, itu artinya ada irisan antara RG dengan DF. Itu loh. Udah enggak? Nah, kalau enggak ada irisan, ya berarti kan GX tidak di dalam DF. GX-nya di luar DF. Ya enggak? Berarti kan enggak bisa dilanjutkan. Paham enggak, Maksudnya? Paham ya? Lah maksudnya ini tuh itu. Siapa sih? Katanya karo ngantuk-ngantuk ora apa, ora paham dhewe. Oke sing do ngantuk. Karena kepagian kuliahnya atau karena tadi malam tidurnya kemalaman? Kepagian kuliahnya. Jam 7 itu kepagian ya. Padahal biar aku sekolah jam berapa sih masuknya? Jam 7 juga tahu, waduh. Oke. Malah habun dino malah biar. Kuliah malah nggak tiap hari kan? Kuliah kan malah nggak tiap hari jam 7. Kalau SMA malah tiap hari jam 7. Tiap hari jam 7, pulang tiap hari jam di atas jam 12. Dan full sekolah kan gitu kan. Nah, kuliahnya enak loh. Ya kadang masuk jam 7, kadang ya agak siang, kadang tengah-tengah jeda dulu, bisa tidur, bisa makan dulu, ya enggak? Nah, iya. Semangat ya. Oke, semangat. Makanya sekarang gue kopi itu apa-apa, enggak apa. Kopi yang botolan tuh apa? Nescafe atau apa. Oke, foto kontimo. Ini ya, mau bahas ini. Berarti di sini kita harus lihat RG dengan DF kan? Ini FG. FOG. FOG bener ini ya. Ini itu F bundaran G. Berarti kita harus lihat ini DF dengan RG. Oke. Dicari dulu sekarang. DF. Kalau fungsinya seperti ini, syarat domainnya apa? 4 min X lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya langsung beda sana boleh nggak sih? Boleh. Berarti gini. Atau X-nya lebih kecil sama dengan 4 gitu ya. Jadi domain untuk fungsi F adalah X. Real untuk X-nya lebih kecil sama dengan 4. Sementing lebih kecil dari 4. Nah sekarang ini, RG. Kalau G-nya adalah nilai mutlak X, berarti RG-nya apa? Nilai mutlak sah. Semua bilangan apapun dimasukkan nilai mutlak hasilnya apa? Positif. Berarti langsung kelihatan. Berarti RG apa?
Y harus selalu lebih besar sama dengan 0 kan? Sama dengan 0 boleh nggak? Boleh kalau X-nya 0, ya nggak? Tapi ketika X-nya min 1 gitu, Y-nya jadi berapa? Jadi 1 kan? Mudeng kan nilai mutlak kita apa? Pokoknya untuk semua kemungkinan nilai X hasilnya selalu positif gitu pokoknya. Naik minus jadi positif K gitu intinya gitu. Mudahnya gitu. Ya nggak? Oke. Nah sekarang pertanyaannya gini. Di sini yang penting lebih besar sama dengan 0. Di sini yang penting lebih kecil sama dengan 4. Ada irisannya nggak? Ada irisannya. Kalau digambar di garis bilangan gitu, yang ini lebih kecil sama dengan 4. Berarti ini 0 di sini, 4 di sini, berarti ke kiri gini ya. Yang satu lebih besar sama dengan 0, ke kanan begini. Oke, ada irisan kan di sini? Berarti berarti masih bisa di ini kan ya? Masih bisa dikomposisikan. Nah, berarti tadi pertanyaan terjawab. Pertanyaan pertama tadi, apakah FOG terdefinisi? Iya. Alasannya apa? Karena beririsan, gitu ya. Nah ini, itu jawabannya. Jawaban pertanyaan pertama, FOG terdefinisi. Karena apa? Tadi apa? DF irisan RG tidak sama dengan 0. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua apa tadi? Rumusan FOG ya? Rumusannya berarti tinggal dimasukkan toh ya. FGX, GX-nya ini masuk ke sini berarti kan? Sorry. Berarti F bundaran GX itu sama dengan F dalam kurung GX sama dengan akar 4 min nilai mutlak X ini. Betul ya? Nah, berikutnya apa soalnya? Domain. Domain dari FOG. Berarti di FOG itu apa gitu ya? Berarti kita mencari syarat untuk ini ya? Ya nggak? Syarat untuk ini itu sebenarnya ya irisan ini tadi bukan sih? Bukan? Cari wae lah. Berarti syaratnya 4 min nilai mutlak X harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Ada yang sudah membaca sistem bilangan real, ada caranya. Kalau memuat nilai mutlak caranya bagaimana? Sudah ada yang tahu? Bagaimana Mas? Belum paham? Oke, tak jelas gesek. Ini perlu dijelaskan. Menentukan himpunan penyelesaian apabila ini memuat nilai mutlak. Nah, ini ya. Ini definisi nilai mutlak. Jadi kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, ya nilainya X itu sendiri. Kan sudah positif kan? Kalau X-nya lebih kecil dari 0, ya dinegatifkan. Pak, kok malah dinegatifkan, Pak? Karena negatif, dinegatifkan biar jadi positif itu maksudnya. Paham nggak? Semoga paham. Oke, lah sifat-sifatnya ini perlu ada pahami dulu ini. Sifat-sifat nilai mutlak yang pertama, nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X yang dikuadratkan. Kalau Anda ingat yang saya sampaikan di awal tadi, kenapa? Karena akar itu diambil yang selalu positif. Berarti kan X-nya dikuadratkan dulu, hasilnya sudah positif kan? Positif X kuadrat di akar ya berarti akar dari X kuadrat yang positif. Berarti kan sama dengan X yang nilai mutlak. Intinya selalu positif kan? Nah, terus nilai mutlak X selalu bernilai lebih kecil sama dengan A apabila A-nya lebih besar sama dengan 0.
Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau nanti ada persamaan seperti ini, pertidaksamaan seperti ini, nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A, itu maknanya X-nya berada di antara minus A dan A. Tapi kalau nilai mutlak X lebih besar sama dengan A, ini artinya X-nya lebih besar sama dengan A atau X-nya lebih kecil sama dengan min A. Jadi gini, bedanya ini aja. Bedanya nomor 2 dengan nomor 3 apa sih Pak? Maksudnya gimana sih? Gini ya. Ini syaratnya ini dulu. Syaratnya A-nya harus positif ya. Tak negatif maksudnya. Langsung saya ambil bilangan tertentu biar Anda nggak bingung ya. Misalnya ini, kita punya ini lebih kecil sama dengan 2 gitu aja. 2 itu kan memenuhi syarat ini ya. Memenuhi syarat tak negatif kan? Lah berarti ini tuh maksudnya nanti seperti ini. Kok bisa sih Pak gitu? Tahu nggak kok bisa? Ini ya. Kita ambil garis bilangan saya, biar nggak bingung ya. Pakai garis bilangan biar ada nggak bingung. Ini main 2, ini 2. X-nya itu harus berada di interval ini. Berarti X-nya itu nanti harusnya di sini. Kenapa? Supaya memenuhi nilai ini. Perhatikan ini. Bilangan-bilangan yang ada di sini yang Anda tahu apa ini? 0 gitu ya. Oke. 0 di harga mutlak berapa? 0. Memenuhi lebih kecil 2 kan? 1 sekarang. 1 tetap 1 ya. Lebih kecil 2 kan? Min 1 di sini misalkan. Berapa? 1. Masih lebih kecil 2 kan? Min 1,9999 di mutlak masih lebih kecil 2. Tapi lompat dikit misalkan. Lompat dikit di sini. Min 2,5. Min 2,5 di nilai mutlak berapa? 2. Apakah masih memenuhi lebih kecil dari 2? Enggak kan? Paham? Nah, jadi supaya memenuhi nilai mutlak X itu harus lebih kecil sama dengan 2, X-nya itu harus pada interval min 2 sampai 2. Paham belum? Paham? Itu untuk penjelasan yang nomor 2 ini. Nah, yang nomor 3, supaya X-nya itu nilai mutlaknya harus berada, harus lebih besar sama dengan A, ini kebalikannya. Saya ambil 2 lah, langsung aja, gampang. Atau 3 lah. Min 3, ini 3. Ini justru harus di sini X-nya. Kalau ini X-nya yang di sini, kalau ini justru X-nya harus di sini. Supaya apa? Supaya X-nya selalu lebih besar sama dengan 3 kalau di nilai mutlak. Di sini jelas, kalau positif jelas ya. 4, 5, 6 jelas, hasilnya selalu positif. Selalu lebih besar sama dengan 3. Kalau, lah ini yang negatif. Maka kenapa di sini justru yang ini sudah jelas, yang ini justru diambil X-nya harus lebih kecil sama dengan minus A. Kenapa? Karena kalau dimutlakkan, itu hasilnya akan melebihi 3. Paham? Jadi X yang lebih kecil minus A atau minus 3 itu kan berarti min 3 ke kiri ini. Min 3,5, min 4, min 5 gitu ya. Nilai awalnya memang lebih kecil dari min 3. Ya enggak? Tapi kalau dimutlakkan jadi positif kan? Akan lebih besar dari 3 tuh. Ya enggak? Paham? Nah, makanya kalau nanti ada apa namanya? Bentuk seperti ini, yang bawah ini lebih besar A, berarti dia syaratnya X lebih besar A atau X-nya lebih kecil dari min A. Tapi kalau lebih kecil, ini lebih nulisnya lebih enak. Kalau nilai mutlak X lebih kecil dari A, berarti langsung X itu di tengah antara minus A dan A. Di dalam interval ini. Paham maksudnya enggak? Paham enggak? Ini penting untuk mengerjakan yang tadi, Jah. Nah ini, penting untuk mengerjakan ini. Berarti, ini saya tulis begini, ini kan, supaya minusnya hilang, kalikan min 1 tanya berubah begini. Paham? Lah,
Ini kan sesuai yang tadi. Lebih kecil A berarti apa? Yang di antara interval kan? Berarti X-nya harus berada antara -4 sampai dengan 4. Paham? Paham ya? Oke. Jadi domain dari FOG apa? Ya ini. Berarti Anda bisa tulis DFOG sama dengan X dengan syarat ini. Kasih gini lagi juga boleh. Atau kalau Anda tulis pakai kurung berarti, sorry, kurung kotak ya. Kurung kotak karena ini sama ada sama dengannya. -4 sampai dengan 4 begini boleh. Oke, kalau nggak percaya kita bisa cek di sini, Cak. Apa iya sih, Pak? Kok X-nya harus berada di sini supaya ini terdefinisi? Anda boleh cek. Supaya akar ini terpenuhi di sini, kan harus lebih besar sama dengan 0 kan? Ya nggak? Supaya ini tetap lebih besar sama dengan 0, berarti pengurangnya ini harus lebih kecil sama dengan 4. Toh. Ya nggak? Nilai ini loh. Nilai yang belakang harus lebih kecil atau sama dengan 4. Lebih dari 4 nggak boleh karena akan jadi minus dalam akar. Paham? Itu sudah sesuai dengan ini. Sudah sesuai belum? Nah, supaya nilai mutlak X itu lebih kecil sama dengan 4, ya berarti X-nya harus berada di antara -4 dan 4. Maksudnya gitu. Selama X-nya di antara ini tetap akan punya nilai. 0 masih bisa, berarti akar 4 sama dengan 2. 1 bisa kan? Nilai mutlak 1 berapa? 1 sendiri, berarti 4 min 1, 3. Masih bisa. Min 1 bisa kan? Min 1 di nilai mutlak 1 masih. Sampai hampir mendekati 4 masih bisa. Atau sampai hampir mendekati -4. Paham ya? Tapi loncat sedikit, -4,1 misalkan, udah nggak bisa. Kenapa? Karena -4,1 dimutlakan berapa? Jadi positif 4,1. Berarti 4 dikurangi 4,1 jadi min kan? Nah sudah min di akar nggak terdefinisi. Paham? Maksudnya itu maksudnya. Udah paham belum? Paham ya? Sudah terjawab semua kan tadi? FUG terdefinisi karena ini. Terus definisi fungsinya ini. Domainnya ini. Benar semua 100. Salah semua, misal atau ini ya. Gini aja. Ini dikasih nilai 30, ini 30, ini 40 gitu aja. Mungkin ada yang benar, ada yang salah. Terakhir, ini saya sebentar. Sebelum menjawab yang terakhir, saya ingin melanjutkan penjelasan tentang ini dulu sebentar. Ini soalnya masih ada penjelasan berikutnya ini, Nah ini, bagaimana nanti kalau Anda mendapatkan seperti ini? Sebelah kiri nilai mutlak, sebelah kanan nilai mutlak. Terus diapakan? Nah ini, dikuadratkan semua. Itu ya. Kalau nanti kok Anda mendapatkan peridaksamaan yang sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama nilai mutlak, maka kuadratkan semua. Kalau Anda mendapatkan seperti ini, ini namanya apa namanya pecahan. Nilai mutlak dari suatu pecahan itu sama dengan nilai mutlak pembilang per nilai mutlak penyebut. Sama aja. Terus ini kalau Anda mendapatkan nilai mutlak di dalamnya ada penjumlahan, maka berlaku ketaksamaan segitiga bahwa nilai mutlak dari X plus Y itu akan selalu lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Aplikasinya nanti pada soal-soal di belakang ini. Ini variasi dari yang tadi. Yang penting kan kita lihat ini lebih kecil 3, berarti ini harus berada di interval min 3 sampai 3 gitu. Paham ya? Paham ya? Terus contoh lain lagi. Nah, ini juga sama. Ini lebih kecil dari 3, berarti ini harus berada di interval. Oh, sorry.
Ini soal yang sama ya. Soal yang sama, cara pertama pakai interval, cara kedua dikuadratkan. Nah ini. Hasilnya sama nggak sih? Ini sebelumnya tadi juga 1 sampai 4 ya? Oh sama. Jadi boleh dikuadratkan semua atau boleh berada pada interval juga boleh. Nah ini, kalau sama-sama mutlak, berarti harus dikuadratkan semua. Ini kan nilai mutlak lebih besar sama dengan nilai mutlak. Kuadratkan dulu semua, baru Anda jabarkan. Kalau sudah sampai sini, saya kira Anda tidak terlalu sulit menyelesaikan ya. Paham kan? Tinggal mencari nilai nol berapa gitu kan. Terus dibuat garis bilangan, selesai nanti. Oke, ini, nah ini. Kalau lebih kecil sama dengan, itu pakai interval. Kalau lebih besar berarti yang ada atolnya tadi loh. Dipisah jadi dua loh ini. Berarti dia harus lebih besar dari dua atau lebih kecil dari min dua gitu ya. Nah ini harus masing-masing diselesaikan sendiri-sendiri. Selesaikan dulu sendiri-sendiri, baru nanti dibuat diiriskan gitu. Ini ya. Pak, kok ini jadi gabung Pak? Ya karena nggak beririsan. Karena yang satu sebelah kiri ini ke kiri sana, satu ini ke kanan, ya berarti digabungkan. Kalau nanti begini sama begini, berarti diiriskan, diambil yang irisannya ini. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini agak panjang jawabnya. Harus diambil kemungkinan berbagai nilainya. Jadi untuk ini gitu ya, akan bernilai ini jika X-nya lebih besar sama dengan 2. Akan bernilai ini jika X-nya lebih kecil sama dengan 2. Terus untuk ini gitu, akan bernilai ini ketika X-nya lebih besar sama dengan min 1. Akan bernilai ini ketika X-nya lebih kecil sama dengan min 1. Jadi dilihat berbagai kemungkinan. Ya berdoa aja nggak muncul soal seperti ini. Karena panjang nanti jawab, agak panjang maksudnya jawabnya. Baru ini diiriskan ini, ketiga-tiganya ini. Terus untuk interval ini, jawabannya ini. Terus untuk interval yang kedua, jawabannya apa? Untuk interval yang ketiga, jawabannya apa? Jadi untuk setiap intervalnya nanti dicari sendiri-sendiri nilainya. Gitu ya. Nanti silahkan dilihat lagi slide yang sudah saya share. Sudah ada ini ya. Oke. Maksudnya itu, mungkin tak jelaskan sedikit, Anda langsung paham. Anda sketok pinter yuk. Anda belum paham kan karena cuma lihat-lihat toon, didelok-delok itu ini ora paham. Nggak ada penjelasannya. Kalau Anda mau lihat videonya sedikit saja, Anda pasti paham. Nah ini, langsung saja. Ini yang nomor 4. Terus terakhir nomor 5 apa ini? Suruh gambar. Bisa nggak? Bingung? Karena ada ini, nilai mutlaknya. Atau karena nggak biasa gambar grafik? Dua-duanya. Ya orang biasa gambar grafik gitu ya. Tambah nilai mutlak sisan. Tambah ya. Oke. Prinsipnya menggambar grafik itu gimana tuh, Cak? Prinsipnya kan memasukkan seluruh kemungkinan nilai X di situ kan. Mencari nilai pasangan-pasangan kan. X-nya sekian dapat Y berapa. X-nya sekian dapat Y berapa gitu tuh. Terus tinggal dihubungkan garis itu aja tuh. Prinsipnya itu sebenarnya. Nah, Pak, kalau ini ada nilai mutlaknya bagaimana? Ya ditentukan juga nilai mutlaknya. Saya tak ambil di belakang aja. Akar nilai mutlak X plus 2. X sama dengan nilai mutlak X. Ini ya soalnya ya. Oke. Cara paling sederhana menggambar, buat cari aja seluruh kemungkinan nilainya. X sama Y, kan gitu aja tuh. Kalau bisa ambil nilai negatif sampai positif. Tukar posisi biar bisa sandar. Gak apa-apa, Mas. Ngantuk saya aja ngantuk dia nanti bareng apa ya? Game. Game sampai pagi. Paling aman begini paling aman.
Soalnya kalau fungsi linear gampang. Kalau fungsi linear itu fungsi yang tidak ada kuadratnya. Pak, ini nggak ada kuadratnya, ya tapi ada nilai mutlaknya. Fungsi linear itu misalkan y sama dengan x per 1 gitu. Kalau ini cuma Anda ambil 2 titik selesai. Tinggal ditarik garis lurus. Kalau fungsi kuadrat, setidaknya Anda cari akar-akarnya sama puncaknya sebisa juga. Ya, kalau fungsi mutlak ini emang agak ribet sih. Karena ada mutlaknya itu yang masalah. Amannya diambil banyak nilai. Salah. Ambil banyak nilai begini amannya. Ini ya. Min 1, min 2, min 3, min 4. Ya nggak harus sebanyak ini nggak apa sih. Kalau pengen lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Kalau nilainya 0, berapa jadinya? Nek sing jawab 2 lah. Iki perkalian loh, Cah. Jadi kan 0 kali sesuatu ya 0 ya. Yang boleh lihat cuma belakangnya toh. Nilainya 1. 1 kali 3. 3 ya. Min 1. Min 1 masuk sini jadi 1 kan? Masuk sini jadi berapa? 1. 1 toh? Min 1 loh. Min 1 tambah 2 berapa sih? 1 kali 1 1. 2 2 kali 4 berarti 8. Nek 3 3 kali 5 berapa? 15. 4 4 kali 6 24. Dah sampai 4 aja lah, banyakan nanti. Min 2 masuk sini berapa? Masuk sini 0. Berarti 0 kan? Min 3 masuk sini 3. Masuk sini berapa? Min 1 apa? Min 3 loh. Min 3 masuk sini. Min 1 tuh. Min 3 tambah 2 min 1 tuh. Dikali 3. Min 1 dikali 3. Min 3 tuh. Hati-hati loh. Sederhana tapi kadang-kadang nggak teliti malah salah. Min 4 masuk sini. Masuk sini. Min 2 kali 4 jadi min 8 ya. Oke. Kira-kira segini aja lah. Satu lagi aja. Min 5 sini jadi berapa? Ini 15 ya. Oke. Ini benar 1 ya. Ini enggak di min 1. Oh ya benar. Oke. Gambarnya kalau ada nilai mutlaknya biasanya nanti kayak cermin. Jadi kalau ini digambar, ini ke sini kalau kalian lihat sama atau ini Cah? Sama ya ini ya? Berarti 3 ke 8, 8 ke 15, 15 ke 24 itu nggak linear ya, melengkung ya. Berarti 0 di 0. 1 di 3. Sini ya. Min 1 di min 1 di 1 di sini. Terus min 2 di 0 dulu baru oh, ini melengkung ke bawah ya. Min 3-nya di min 3. Yang ini semakin ke atas nanti. Berarti gambarnya kira-kira begini gambarnya ya. Ini ya. Oh ya, oke. Ada yang benar? Ya. Benar kasih 100 ya. Ada jawabannya tapi salah ya. Kalau sudah ada gambarnya kasih 50 nggak apa, wes. Bonus mengerjakan. Sementara bonusnya banyak-banyak nggak apa. Udah ya? Udah? Anda total bagi 5. Bagi cara dibagi masuk di sini tangan atau saya kan di sini. Di total dibagi 5.
Waktunya mau habis ya? Dulu ya, setelah saya tadi berapa sih Tadi Bapak cuma bilang aja. nomor 1 ya Mas ya? Oh, ini. Kalau lebih besar dari 3 kenapa Mas? Kan gara-gara kalau akarnya dimasukin tuh kan positif, nggak bakal kurang dari 3 gitu. Jadi 3 tambah bilangan positif. Paling kecil kan 3. Oh, gitu. Ya, ya. Boleh, boleh, boleh. Oh ya, boleh, boleh. Oh ya, sorry. Yang ini saya tadi syarat range-nya gimana tadi? Oh, mohon maaf ini saya salah ini. Benar punya Masnya ini saya. Mohon maaf, mohon maaf. Ini nggak mungkin negatif kok. Ini pasti nilainya positif kan? Berarti 3 tambah yang positif berarti selalu lebih dari 3 ya. Mohon maaf, salah ini saya. Ini harusnya begini ya. Y-nya lebih besar sama dengan 3 ini. Ini berarti ini ya. Ini ya. Kalian tuh ada jam istirahatnya nggak sih? Atau langsung sih? Langsung. Ya, Pak. Jika kalau misalnya ini gambarnya salah tadi saya Upload aja. Kasih dia upload. Sudah di depan dulu, Mas. Sudah. Oh, ya. Cukup dulu ya. Itu kita tahu dulu. Terus nanti Pak kasih ini ya. Apa namanya? Form untuk upload nilai. Nanti aja di upload nilainya.